Salam, apa kabar? Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan kepada Anda dan saya pribadi. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sebagai perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktunya akan terlihat mana gandum dan mana lalang-lalang yang akan dibakar. Pengertian ini artinya bahwa selama kita hidup selalu akan ada banyak cobaan. Selalu akan ada himpitan dalam hidup kita ini. Bisa itu datang dari orang-orang yang membenci kita maupun datang dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan kita. Sebagai seorang Kristen, bisa pula kita dihimpit oleh berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah keluarga, anak, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Seperti itu juga yang dapat kita lihat dalam Mazmur ini. Ketika pemazmur menghadapi kesusahan, dia dihimpit keadaan yang sangat-sangat berat dari orang-orang yang sombong, angkuh, dan yang tidak memperdulikan Tuhan. Bagaimana pemazmur ini memiliki ketenangan sebab imannya hanya kepada kasih, selalu setia kepada Tuhan. Dari pengalaman pemazmur ini, kita mendapatkan pelajaran yang berharga, yakni bagaimana kita tetap bertahan sekalipun himpitan yang begitu berat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap mempertahankan jati diri kita sebagai gandum di antara himpitan lalang. Memohonlah kepada Tuhan agar memberikan pengajaran dan lindungannya. Inilah yang pertama diminta oleh pemazmur, yaitu supaya Tuhan menunjukkan jalannya dan juga membulatkan hatinya. Seberat apapun penderitaan itu, semua dapat dilalui dan diatasi jika Tuhan yang menuntun kita. Bapak Ibu terkasih, Tuhan akan membantu kita jika kita benar-benar membulatkan hati dan tidak untuk menduakan hati kita di luar Tuhan. Kita harus selalu percaya terhadap kasih setia Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan jika kita mendua hatikan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, sebab orang-orang yang mendua hatikan Tuhan dalam hidupnya tidak akan ada ketenangan. Saudara-saudara terkasih, selama kita tidak menyatukan hati dalam meminta pertolongan Tuhan, maka selamanya itu kita akan tetap gamang, takut, dan terus dilingkupi rasa khawatir dan ketakutan. Namun dengan menyatukan hati untuk percaya penuh pertolongan Tuhan, maka akan ada ketenangan menghadapi setiap persoalan-persoalan yang datang. Kemudian pemazmur juga memperlihatkan kepada kita bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang begitu intim. Pemazmur mengenal seperti apa itu Tuhan, dan Tuhan juga diimaninya. Jika demikian intimnya hubungan dengan Tuhan, apa tidak mungkin semua pasti berjalan dengan baik? Apapun yang kita hadapi, kita berjalan dengan tenang. Jika kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu adalah suatu kekuatan, penghargaan,
keyakinan yang kita miliki. Kasih Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Dari sini dapatlah kita mengerti bahwa dengan persekutuan kita yang baik dengan Tuhan, bukan artinya tidak lagi ada penderitaan maupun pergumulan hidup. Tetapi persekutuan kita yang baik dengan Tuhan, yang terus-menerus kita pelihara, itu tidak akan sia-sia. Karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita selama ini. Ketika pergumulan itu datang, pada saatnya orang yang benar akan terlihat buah dari iman dan persekutuannya dengan Tuhan. Demikianlah firman ini saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Sutrisna.